Hari ini saya membahas suatu topik yang menarik, yaitu pemilik manfaat dalam Cortex System. Seperti kita ketahui bahwa Cortex System ini merupakan salah satu sistem terintegrasi perpajakan yang kenal dengan siap yang diperkenalkan di awal Januari 2025. Bagaimana sistemnya? Baik tidak? Seperti kita ketahui bahwa sistem ini masih berjalan dan masih ada perbaikan. Tetapi di atas sistem ini ada hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa, yaitu mengenai pemilik manfaat. Berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018, ini membicarakan mengenai pemilik manfaat. Artinya apa? Pemilik manfaat ini adalah orang yang memiliki pengendalian atau kita bilang hak kontrol. Kedua, orang ini juga memiliki namanya mendapatkan manfaat dari organisasi yang kita bilang namanya hak aliran kas. Pemilik manfaat ini menjadi suatu concern bagi Direktur Jenderal Pajak atau bagi pemerintah. Dikarenakan adanya manfaat atau kontrol yang dikendalikan oleh satu orang di atas grup atau korporasi. Itulah sebabnya di dalam Cortex System diperkenalkan untuk merekognisi siapakah pemilik manfaat atas perusahaan tersebut. Kalau kita melihat di dalam Cortex System, ada salah satunya adalah akun PIC yang dipersonetkan dengan namanya corporate ataupun dengan yayasan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam struktur kepemilikan ada namanya pemilik saham. Ada juga namanya perusahaan, dan dari perusahaan juga ada anak perusahaan. Bahkan secara sistem keuangan di Indonesia, pemilik saham itu memungkinkan adalah untuk namanya pribadi ataupun adalah organisasi. Dengan kata lain adalah, kepemilikan ini menunjukkan bagaimana sebuah aliran kas itu akan diterima oleh satu orang yang sebenarnya dikemas di dalam bentuk corporate atau di dalam bilang namanya pyramid ownership, kepemilikan daripada parimada. Itulah sebabnya yang mau dideteksi oleh pemerintah. Karena apa? Seperti kita ketahui ada sunset policy, ada tax amnesty, ada program pengungkapan sukarela. Kenapa ada hal ini? Bahkan ada sebuah isu, ya kan? Seperti kita ketahui bahwa akan ada namanya tax amnesty jilid ketiga. Ini semuanya untuk apa? Untuk meningkatkan tax base. Untuk apa? Untuk mendeteksi siapa sebenarnya pemilik manfaat. Itulah sebabnya di dalam Cortex System ini no one can hide. We will know who is behind of the scene. Dengan kata lain adalah di dalam Cortex ini dengan impersonate-nya seseorang atau PIC atau individu dengan akun daripada perusahaan, dengan akun daripada yayasan, otomatis akan diketahui aliran kas sebenarnya dan siapakah yang memiliki hak kontrol atas organisasi atau holding tersebut atau di dalam kepemilikan piramid ini. Memang di dalam Cortex ini tidak dijelaskan mengenai detail mengenai PIC tersebut. Kalau kita melihat di dalam menu Cortex, di dalam informasi umum hanya memberitahukan mengenai apakah beliau ada data keuangan. Itu pun hanya sebatas kalau dia menginput data tersebut. Itu pun juga tidak ada lagi data mengenai apakah ada reksadana atau tidak. Tidak ada seperti demikian. Namun, kalau itu dikaitkan dengan akun daripada perusahaan atau akun dari yayasan, setiap akun ini memiliki namanya buku besar, balance. Seberapa banyak pemasukan diterima, seberapa banyak pengeluaran diterima. Yang kita suka bilang namanya PPN masukan dan PPN keluaran. Ini menggambarkan, artinya adalah seberapa banyak uang itu yang diokupat oleh perusahaan dan seberapa banyak karena kegiatan perusahaan akhirnya menghasilkan atau kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dan itu tidak terlepas dari PPN, termasuk juga PPh. Kalau kita melihat hal itu akan dikaitkan dengan orang tersebut, maka bisa disimpulkan sebuah gambaran umum atau conclusion pictures bahwa orang tersebut mendapatkan manfaat. Orang tersebut menerima dividen, hidden dividend. Itulah sebabnya no one can hide. Sistem Cortex ini menurut saya adalah sistem yang dirancang oleh pemerintah untuk mendeteksi pemilik tersebut, pemilik manfaat tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem juga kependudukan Indonesia yang kita kenal dengan namanya iKTP. Di dalam iKTP itu juga terkoneksi dengan kartu keluarga. Itulah sebabnya NIK itu sekarang berpadanan dengan NPWP. Pernahkah bertanya kenapa? Karena di dalam peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan, mereka mendeteksi namanya affiliated parties yang kita bilang dari pihak saudara dan juga semenda. Saudara tentu dari keluarga tersebut.
suami, istri, anak, cucu, cicit, dan sebagainya. Sebenda adalah dari pihak ipar, anak Anda atau istri Anda dari keluarganya. Dan kita ketahui bahwa only trusted person yang menjadi affiliated. Only trusted person yang menjadi bagian atau part daripada kepemilikan piramid, yang akhirnya memberikan benefit kepada pemilik manfaat. Yang di dalam Perpres 13 tahun 2015 bilangnya adalah bukan saja pemilik manfaat, tapi ultimate beneficial ownership, pemilik manfaat yang ultima. Itulah sebabnya kita perlu mencarikan bagaimana hal ini bisa diungkap dengan baik. Itulah Cortex menjawab hal ini. Sekarang melihat fenomena seperti ini, apa yang akan terjadi di tahun atau di akhir 2025? Dikarenakan dengan Cortex, sistem sudah terintegrasi. Next year, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, semua akan terintegrasi. Semua akan terjadi namanya data matching. Yang memungkinkan terjadi adalah legal solution. Adanya pergantian akta daripada perusahaan, akta daripada yayasan, sehingga pemilik manfaat tidak lagi diatasnamakan secara legal document. Itu mungkin adalah salah satu kita bilang strategi yang mungkin dilakukan oleh para pemilik manfaat. Karena apa? Apabila saya tercatat sebagai PIC dan saya terimpersonate dengan 50 perusahaan, otomatis akan terjadi pemetaan seberapa besar income yang saya miliki, seberapa besar revenue saya miliki. Tentu itu juga akan dibandingkan dengan pengeluaran daripada perusahaan. Karena kemampuan abilities menunjukkan kemampuan income. Dan itu akan impersonate, artinya tercerminkan sebuah gambaran, sebuah cermin mengenai pemilik manfaat. Itu mungkin solusi, itu juga mungkin bukanlah solusi. Kembali tergantung. Karena menghilangkan keterkaitan Anda di dalam legal document tidak selalu menjadi jawaban. Pajak, pemerintah selalu berpikir positif. Karena untuk pembangunan negara. Tapi bagaimana pemilik manfaat ini melihat dalam kacamata pemerintah? Bagaimana mereka menjadi orang yang bekerja sama di dalam konteks apapun, di dalam bentuk sistematik apapun, untuk kemajuan bangsa kita, sehingga pajak membangun negara. Semoga pemilik manfaat bukan saja pemilik manfaat, tapi pemilik manfaat yang benar-benar bijak di dalam membangun negara kita. Terima kasih.